Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 54. Dian sedang ke rumah mama. Karena ada yang mau dititipnya kepada Bi Asih untuk orang tuanya, soalnya Bi Asih besok pulang kampung menghadiri pernikahan keponakannya. Sudah telepon suster Dian, HP-nya ketinggalan. Telepon mama, kurasa jangan telepon mama. Nanti dia kepikiran. Sebaiknya kita bawa Rae ke dokter saja. Raka tercenung sesaat. Matanya bergantian menatap pada Sarah kemudian pada Rae dengan pandangan cemas. Kita bawa Rae ke rumah sakit, sambut Raka. Sarah cuma mengangguk. Dia tak tahu harus berbuat apa. Rae benar cerewet sedari tadi. Rae berhenti menangis dan merengek karena capai kemudian tertidur. Rae sangat jarang sakit, kecuali panas sedikit setelah diimunisasi. Karena itu Raka maupun Sarah menjadi khawatir berlebihan saat terjadi sesuatu dengan Rae. Atau yang terdekat kita bawa ke klinik Yogi? Bukannya Yogi sedang ke Jerman? Raka menyahut. Di kliniknya kan ada dokter anak juga. Oh, iya, Raka benar blank. Karena terlalu fokus pada kecemasannya. Kita pergi sekarang? Iya, sebaiknya kita pergi sekarang saja, sahut Sarah. Rae merengek bangun melihat dadinya lalu tangannya terjulur seolah minta diambil. Babi undur ini memang sangat dekat dengan ayahnya. Sini Rae, ku gendong. Raka mengambil anaknya. Sana, bersiap cepat. Siapkan semua tas perabotan Rae. Susunya, bajunya, selimutnya, mainannya. Sayang, kita tidak mau pindah rumah. Cuma mengantarkan Rae periksa ke dokter. Dia tidak langsung dirawat inap. Raka menatap anaknya yang langsung memeluk lehernya. Sayang, Rae cuma demam. Bisa dirawat di rumah. Kita cuma perlu memeriksakannya penyebab demamnya kenapa. Minta resep, terus pulang. Ada aku dan suster Dian nanti merawatnya di rumah. Kalau memang perlu rawat inap, kan, kamu bisa balik nanti. Sarah menjelaskan panjang lebar. Sang suaminya hanya mengerjap matanya menatap istrinya yang mulai tak sabar. Ayo, kita berangkat sekarang kalau begitu. Raka menyetir mobil. Sementara Sarah memeluk Rae. Rautnya sedikit tegang ketika Rae mulai merengek. Bibirnya nampak merah dan dia seperti tak nyaman. Rae tidak apa kan, jagoan Dedi tidak apa kan, Raka sebentar melirik pada anaknya yang dipangku oleh Sarah. Rae jangan sakit dong. Dedi jadi takut nih. Oceh Raka dengan mimik gugup. Sayang, Rae cuma demam. Sarah menyahut. Meskipun dia mencemaskan Rae, tapi sekarang dia mencemaskan Dedi undur yang terlihat lebih panik dari dirinya. Begitu sampai klinik, beruntung dokternya baru saja tiba. Dan jam prakteknya juga baru dimulai. Mereka pasien di daftar urut pertama. Dia tidak apa kan, dok? Raka bertanya tak sabar. Meski baru saja dokter meletakkan stetoskop di dada Rae, dia sudah tak sabaran. Tenang, Bapak, kita periksa dulu. Ya, Bu dokter manis yang ramah itu tersenyum menenangkan Dedi muda yang tampak sangat cemas dengan putra kecilnya itu. Usianya sekarang 8 bulan ya. Bu, tampaknya ada sesuatu yang sedang mau tumbuh nih. Ayo, buka mulutnya sayang. Bu dokter meminta si baby Rae menganga. Dan meneliti mulutnya. Yang bagian bawahnya sudah berbaris 2 gigi kecil. Tuh, kan, dedenya demam karena gigi atasnya sudah mau tumbuh. Gusinya jadi bengkak karena meradang disebabkan calon gigi mau menembus gusi. Anak saya tidak apa kan, dok? Tidak apa. Tidak apa. Tidak perlu rawat inap kan, dok? Tidak perlu pak. Cuma demam biasa. Nanti saya kasih obat. Bu dokter tersenyum melihat Raka yang masih berkutat dengan raut takutnya.
Sarah sampai bingung sendiri setiap mau menanyakan sesuatu, selalu Raka yang lebih dulu menyerobot bertanya. Tapi dok, kata istri saya dia mencret. Mencret, lo tadi. Iya pak. Itu karena efek panas dalamnya. Nanti kalau dikasih obat penurun demam akan berhenti. Tapi pas 6 bulan, gigi bawahnya tumbuh, dia tidak cerewet dan tidak demam. Malah kami hampir tidak sadar kalau dia sudah tumbuh gigi seri bawahnya. Raka masih saja cerewet. Benar sekali pak. Beberapa gigi bayi akan tumbuh begitu saja seperti yang terjadi sebelumnya dan ada pula seperti sekarang. Kadang kala disertai gejala berupa rasa sakit dan demam. Dede bayinya cerewet karena merasa sakit pada gusinya selama masa tumbuh gigi. Bu dokter menjelaskan dengan sabar. Oh, Raka menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Sarah menyiku lengan Raka. Memberi kode untuk Raka berhenti bertanya. Dia juga sedang ingin berbicara dengan bu dokter anak itu. Raka mengerutkan keningnya. Mau bertanya kenapa pada sang istri tapi urung karena baby Ray merengek meminta sang Dedi mengambilnya. Berarti ini normal saja ya, dok? Sarah menatap ke arah Dedi Undur. Undur yang sekarang senyumnya tampak lebar dengan penuh kelegaan. Iya, Bu, sangat normal. Nanti pada saat awal tumbuh gigi ini, bayi akan mengunyah apapun yang ada di tangan mereka. Jadi kita harus ekstra hati-hati dalam menjaga kebersihannya karena kuman akan menemukan jalan untuk masuk melalui mulut bayi. Oleh karena itu, usahakan mulut dede bayinya tetap bersih sehingga kuman penyakit bisa dicegah penyebarannya. Oh, iya dok. Jangan lupa, Bu, di usia ini, dede bayi akan sering sekali memasukkan tangan ke dalam mulutnya. Pastikan sering mencuci tangannya dengan sabun yang cocok untuk kulit dedenya ya. Kalaupun ingin memberikan mainan untuk digigitnya, pastikan mainannya itu higienis dan sudah disterilkan. Pesan bu dokter sambil menuliskan resep di selembar kertas. Oh, iya bu. Sebagai tambahan berikan makanan lunak untuk dikunyah seperti buah atau sayur dan minuman air putih yang bebas gula dulu. Ya. Pasangan suami istri yang baru mempunyai anak pertama memang tidak berpengalaman dalam merawat bayi. Sedikit cemas. Itu adalah hal yang wajar. Setelah berkonsultasi dengan dokter anak, mereka keluar dari dalam ruang periksa dengan wajah yang benar lega. Mengetahui bayi Undur kesayangan mereka itu tidak apa-apa, hanya sakit demam karena tumbuh gigi. Ih, Ray ini bikin Dedi tegang saja dari tadi. Coba kasih tahu Dedi kalau cuma tumbuh gigi saja. Kan, Dedi tidak perlu seperti orang menunggu vonis hukum penjara. Raka memanyunkan bibirnya pada baby Ray yang tampak mulai riang kembali. Memangnya perasaanmu setegang itu sayang? Sarah cekikikan geli sambil memencet lift. Mereka akan turun ke lobi untuk menunggu resep. Ketika mereka hendak keluar dari lift, tiba mereka berpapasan dengan seorang perempuan berambut panjang menggunakan dress longgar menggandeng seorang anak perempuan yang akan masuk ke dalam lift. Sejenak dia menatap kepada Raka dengan ragu. Lalu dengan bibir gemetar dia memanggil. Pak Raka. Raka yang sibuk menggendong Ray menoleh pada perempuan itu, dengan alis bertaut. Sejenak mereka saling bertemu pandang, dan dahi Raka semakin mengerut. Apakah kita saling mengenal? Tanya Raka dengan pias bingung. Maaf, saya mengenal Anda tapi Anda mungkin tidak mengenal saya. Perempuan itu menunduk dengan takut. Anda mengenal saya di mana? Di foto dan tabloid saja. Pak. Jawab perempuan ini dengan salah tingkah. Menyesal telah sembarangan memanggil nama orang dengan sembarangan. Hanya karena dia begitu refleks atas pertemuan yang tidak disengaja itu. Oh, Raka tersenyum ramah. Kemudian tersenyum dan mengalihkan pandangan pada Sarah yang mematung menatap ke arah perempuan yang menyapanya itu. Ayo, sayang. Raka menyenggol lengan istrinya itu. Tapi yang disenggol sama sekali tidak bergeming. Sayang, tunggu dulu. Sarah menghentikan gerakan perempuan itu yang bersiap untuk pergi setelah membungkukkan badannya sedikit.
memberi isyarat akan pergi. Wajah perempuan itu terangkat dengan wajah merah, menunjukkan rasa sesal karena mungkin membuat istri dari Pak Raka ini marah atas sikapnya yang tidak sopan. Maaf. Bibirnya yang dipoles lipstik nude hampir pucat itu bergetar. Sarah sama sekali tidak menunjukkan dia tertarik kepada perempuan yang memanggil nama suaminya dengan begitu lirih, tapi dia lebih terpana pada anak perempuan yang digandengnya itu. Dia merasa pernah mengenalnya. Aku mengenalmu. Akhirnya wajah Sarah yang sempat dilanda kebingungan itu tampak senang. Akhirnya dia bisa mengumpulkan remah ingatannya. Sarah membungkuk dan menyentuh bahu gadis kecil dengan rambut dikepang itu. Kamu Bella, kan? Tanyanya setengah menebak. Anak itu menatap bingung pada Sarah, menunjukkan bahwa dia tidak mengerti. Matanya yang bulat cantik itu menatap Sarah beberapa saat. Lalu dengan geakan cepat dia beringsut ke belakang ibunya, seperti segera menyadari sesuatu. Wajah gadis berumur 6 tahun itu tampak ketakutan. Tante, jangan marahin Bella, ucapnya dengan takut. Ibu dari anak itu seketika menjadi terkejut. Tante jangan marahin papa. Bibir mungilnya itu mengatup. Ketika rekaman memori kecilnya mengingat wajah Sarah yang melotot dan teriak pada papanya. Maaf. Kalau tidak salah, kamu istri Bram? Tanya Sarah kemudian dengan alisnya yang meninggi. Oh, perempuan itu tampak masih terkejut. Tercengang saat tahu istri dari Pak Raka yang dipanggilnya itu ternyata mengenal anaknya. Ya, saya dia, istri dari Bram. Jawaban itu seketika membuat Raka seperti tersedak. Benar suatu kejutan saat bertemu dengan istri dari laki yang telah membawa kabur mantan tunangannya di hari menjelang pernikahan mereka, bertahun yang lalu. Kenalkan, aku Sarah, istri dari Raka. Sarah mengangkat tangannya dan memberi isyarat untuk bersalaman. Senyum Sarah begitu ramah membuat dia seperti tersihir. Dua perempuan itu berjabat tangan. Mereka berkenalan secara resmi setelah sekian lama hanya sebatas mengenal nama saja. Aku pernah bertemu dengan Bram di bandara sekitar 2 tahun yang lalu. Saat itu dia membawa Bella. Katanya sedang ingin menyusul istri dan anaknya yang sedang berada di Singapura. Sarah menjelaskan supaya kebingungan dia bagaimana dia mengenal Bella segera terjawab. Oh, maaf. Mungkin dia lupa. Ayo, Bella minta maaf pada tante. Kamu tidak boleh begitu. Dia menggoyang tangan anaknya yang semakin menyembunyikan diri di belakang punggung ibunya. Aku yang seharusnya minta maaf. Karena pernah membuatnya takut padaku. Ucap Sarah dengan raut menyesal. Sayang, kita sebaiknya segera pergi. Raka berkata dengan suara rendah. Sayang, bisa bawa Rae ke mobil lebih dulu. Nanti aku akan menyusul. Aku mau berbicara sebentar dengan dia. Raka menatap istrinya itu dengan tatapan keheranan, menunjukkan bahwa dia tidak suka Sarah terlibat urusan dengan siapapun yang berhubungan dengan Sally ataupun Bram. Orang yang telah hampir membuatnya kehilangan muka dan dipermalukan. Sayang, please, 10 menit saja, ucap Sarah dengan penuh permohonan. Baiklah, sahut Raka kemudian. Jangan lama, kasihan Rae. Lanjutnya lugas, sebelum kemudian berlalu. Di lorong depan lift itu sekarang hanya berdiri Sarah, dia dan Bella. Wajah dia yang tampak muram itu berusaha mengembangkan senyumnya, meski dengan salah tingkah. Maaf, jika saya membuat Anda marah, telah memanggil nama suami Anda dengan tidak sopan. Saya tidak sengaja karena saya pernah melihat fotonya dulu. Maksud saya benar minta maaf, bukan maksud saya. Aku yang seharusnya minta maaf kepadamu. Sebagai seorang kakak yang tak bisa mendidik adik saya sehingga menjadi monster dalam pernikahanmu. Biar bagaimanapun, aku adalah kakaknya. Suara bening dan lembut milik Sarah menyela kalimat terbata yang keluar dari bibir dia. Dia mengangkat wajahnya dengan tercengang pada Sarah. Dia mendadak kehilangan kata.
katanya. Perempuan di depannya itu adalah kakak Sally. Perempuan yang telah menghancurkan rumah tangganya seperti angin beliung. Bahkan setelah anak pertamanya meninggal, Bram sama sekali tidak lagi peduli dengan dirinya dan anaknya. Kini yang dia tahu Sally dalam 3 bulan ini telah tinggal serumah dengan Bram tanpa ikatan pernikahan di sebuah apartemen milik keluarga Wijaya. Kakak Sally. Dia akhirnya mempercayai semua rumor yang pernah didengarnya. Jika karena perselingkuhan suaminya dengan Sally, pernikahan yang dilanjutkan dengan antara pewaris Rudiat, Wijaya Group itu adalah dengan pengantin pengganti, yaitu kakak dari tunangan mempelai pria. Dia pun hari ini memanggil nama Raka tidak sengaja, karena wajah laki ini begitu familiar di matanya, dari 7 tahun yang lalu. Saat mencari tahu siapa tunangan kekasih Bram, kemudian wajah Raka ini begitu lekat setiap hari sebagai lelaki yang dihujat suaminya. Bahkan foto Raka disimpan suaminya dalam ponselnya sebagai orang yang paling dibenci Bram. Hari ini saat melihatnya, dia begitu refleks memanggil tanpa bisa mirem mulut lancangnya. Dia hanya terpana bisa bertemu dengan laki yang menurut Bram adalah setan. Tetapi menurutnya sepenanggungan dengan dirinya yang sama dicampakkan oleh orang yang mereka cintai. Sarah menganggukkan kepalanya. Senyum Sarah begitu lebar dan tulus kepada dia. Ya, aku Sarah, kakak Sally. Meskipun aku sangat malu mengakui kenyataan ini di depanmu, tapi meminta maaf atas semua kesalahan adikku. Kurasa tidak terlambat. Setidaknya kami tahu, sebagai keluarga kami menyesali semua perbuatan adikku itu. Tidak ada yang menganggapnya benar dengan melakukan kejahatan sebesar itu. Apapun namanya, menjadi perebut kebahagiaan orang, bukanlah tindakan yang mulia. Kami benar minta maaf. Lanjut Sarah. Suaranya lembut disampaikan dengan penuh sesal dan kerendahan hati. Dia terdiam tanpa kata. Tak bergeming menatap kepada Sarah. Tangannya yang sebelah kanan terkepal gemetar di depan dadanya. Sementara tangannya yang lain diremas oleh Bella, putrinya. Semoga sekarang semua sudah baik kembali. Aku benar berharap Bram telah kembali pada keluarganya. Aku tahu kesalahan Sally sungguh tak bisa dimaafkan. Tapi jika Bram menyesalinya dan kembali padamu, setidaknya kamu menerimanya kembali demi anak. Sarah meraih jemari dia. Dia sangat tahu bagaimana rasanya dikhianati, karena itu dia mengerti benar perasaan dia saat ini. Aku. Air mata dia keluar tanpa bisa dibendung. Kesedihan yang dipendamnya sendiri dalam kesakitan terasa seperti ingin merangsek keluar. Ya, dalam 7 tahun pernikahannya dengan Bram, hidupnya hanyalah penderitaan. Hanya karena dia begitu mengagumi Bram, teman sekolahnya yang tampan itu. Dia rela menyerahkan tubuhnya kepada Bram sebagai pelampiasan karena pacar Bram, si Sally, yang anak seorang pemilik perusahaan terbesar di kota mereka itu bertunangan dengan anak partner bisnis ayahnya. Malam jahanam itu selalu diingat dia sepanjang hidupnya. Tepat saat malam pertunangan Sally dan Raka, kegadisannya direnggut oleh Bram. Atau, mungkin bahasanya tidak tepat. Bram tidak merenggut keperawanannya, tapi dia yang seperti perempuan bodoh menyerahkan dirinya secara sukarela untuk menghibur kesedihan laki yang telah dicintainya diam dari kelas 1 SMA itu. Dan dari satu malam itu, berlanjut dengan malam selanjutnya, sampai kemudian dia dinyatakan hamil. Jika ada orang yang mengatakan, seseorang bisa menjadi bodoh karena jatuh cinta, maka dialah orang pertama yang bisa dijadikan contoh. Setelah tahu kehamilannya, bukannya bertanggung jawab, Bram merecoki dirinya dengan berbagai obat untuk menggugurkan kandungannya. Tapi bayi itu sungguh keras kepala untuk merasakan hidup dan dilahirkan ke dunia. Sampai usia kehamilan 6 bulan, bayi dia dan Bram tetap di dalam rahimnya tak tergoyahkan. Akhirnya dengan terpaksa Bram menikahi dirinya. Dia tidak tahu apakah dia bahagia atau tidak, saat dirinya kemudian menyandang status dari istri Bram yang sangat dicintainya itu.
Dia menikah dengan orang yang sama sekali tidak mencintainya. Pernikahan mereka hanyalah keterpaksaan menurut Bram. Jika kemudian mereka berhubungan sebagai suami istri tidak lebih karena melampiaskan nafsu kelelakian Bram. Dan yang lebih menyakitkan adalah, dia kemudian melahirkan seorang putra dengan kelainan. Mungkin karena selama kehamilan bukannya dirawat dengan benar tetapi dicecoki dengan berbagai ramuan dan obat, akhirnya anak itu menderita kecacatan organ, bahkan terindikasi penyakit lupus. Dan 2 tahun yang lalu, dia merawat Benny sendiri. Putra pertamanya itu dalam keadaan sakit. Didukung oleh keluarga mertuanya yang selalu baik padanya. Sementara Bram melarikan diri bersama mantan kekasihnya itu. Tanpa kabar berita. Tak tahu apakah hidup atau mati. Meskipun pada akhirnya Bram pulang setelah seorang teman dokter yang bertemu dengannya di Singapura mengabarkan bahwa anaknya dalam keadaan sakit parah. Pada saat yang sama itu, Bram sedang bersama Sally dirawat karena keguguran bayi mereka. "Kenapa?" pertanyaan Sarah terdengar begitu samar di telinganya, yang berdenging oleh kesakitan yang menusuk dari deretan ingatannya sendiri. Telinga dia benar berdenging karena kenangan buruk demi kenangan buruk berlompatan di pelupuk matanya. Bram memang akhirnya pulang tapi atas desakan orang tuanya, bukan karena dia menyadari kesalahannya. Bram pulang pada mereka karena terpaksa. Meski akhirnya Benny meninggal 3 bulan setelah kepulangan sang ayah. Lengkap sudah penderitaan dia. Satu kesalahan yang mengawali 1000 petaka yang dialaminya dalam pernikahannya adalah karena melakukan satu dosa yang tidak termaafkan. Menyerahkan dirinya untuk diperawani pada laki yang tak pernah mencintainya. 7 tahun pernikahannya dengan Bram hanyalah penderitaan. 7 tahun pernikahannya tak lebih dari kesengsaraan. Lalu kenapa dia tidak meminta Bram untuk menceraikannya? Sekali lagi, cinta kadang membodohi orang sampai ke tulangnya. Dia terlalu takut bercerai dengan Bram. Karena harta, bukan karena anak, entahlah. Jika itu bisa disebut alasan. Karena dia tak merasa mampu menghidupi anaknya. Kenapa? Karena kesalahan yang satu bertaut dengan kesalahan berikutnya. Dia menikah dengan Bram hanya lulusan SMA. Tanpa pernah bisa melanjutkan sekolahnya akibat dia hamil di luar nikah. Dia tidak tahu pekerjaan apa yang layak untuknya menghidupi anaknya nanti jika dia bercerai dengan Bram. Selama ini dia hidup dalam sokongan keluarga Bram yang kaya. Dia menebus kesalahannya dengan derita yang hampir tak pernah putus. Menutup mata atas perselingkuhan suaminya itu adalah yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Cinta yang membodohinya ataukah dirinya yang telah sukarela menceburkan diri dalam kebodohan karena cinta? Bahkan dia tak tahu. Dirinya masuk dalam golongan kebodohan yang mana. Sarah meremas jemari Sarah yang terisak di depannya dengan lutut gemetar. "Aku tak tahu. Aku benar tak tahu bagaimana mengatakan padamu. Aku tidak baik saja. Aku dan Bram tak pernah baik saja. Aku tak tahu apakah Bram pernah kembali padaku. Bahkan aku tak tahu apakah Bram pernah menyesali semuanya. Sungguh, aku tak tahu." Kalimat pilu itu akhirnya dikeluarkannya. Isela isaknya. Hampir seumur pernikahannya dia tak pernah mengatakan apa tentang perasaan dan pernikahannya pada orang lain. Dia hanya memendamnya, menutup semua aib suaminya itu sebagai aib yang harus ditanggungnya sebagai istri. Dan sekarang, mungkin dia sudah lelah untuk menelan aib itu lebih lama lagi. "Apa maksudmu?" Sarah menatap tajam kepada dia yang tubuhnya bergoncang oleh tangisannya. "Bram telah kembali pada adikmu." Terbata-bata dia mengucapkannya. Bram kembali kepada Sally. Rasanya Sarah hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia tak menyangka Sally memang tak pernah berubah. Meskipun seperti orang gila merecoki kehidupannya meminta Raka untuk kembali padanya, tetap saja dia bersama selingkuhannya, suami orang itu. Sarah tak bisa berkata bagaimana menggambarkan moral adiknya itu. Jangankan harga diri,
Rasa malu pun dia tidak punya lagi. Anggukan dia. Memastikan semuanya. Sally memang bukan orang yang pantas membuat Sarah merasa bersalah lagi. Handphone di dalam tas Sarah berbunyi. Sarah merogohnya dan melihat. Suaminya sedang memanggilnya. Mungkin dia sudah tak sabar lagi menunggu Sarah. Sally menatap tajam pada perempuan yang sesenggukan di depannya itu. Tak bisa dibayangkannya jika dirinya berada di posisi dia saat ini. Dia mengangkat wajahnya yang basah. Membalas tatapan Sarah. "Apakah kamu ingin membalas sakit hatimu?" tanya Sarah kemudian hampir tanpa ekspresi. Dia terpana mendengar pertanyaan Sarah yang begitu tiba-tiba. "Apakah kamu ingin membalas dendam pada orang yang telah menghancurkan hidupmu?" tanya Sarah lagi. Terdengar datar tetapi provokatif. Dia masih tak menjawab satu kata pun. Hanya mata yang penuh penderitaan itu bersinar tak jelas di balik kabut yang menyelimuti tatapannya. Handphone Sarah berbunyi lagi. Dan foto profil sang suami yang sedang tersenyum mengiringi deringnya. Dering itu mengisyaratkan Sarah harus segera pergi. Bersamaan dengan Sarah memasukkan kembali handphonenya ke dalam tas. Tanpa menyambut panggilan sang suami, dikeluarkannya sebuah kartu nama kecil berwarna coklat keemasan. "Jika kamu berubah pikiran dan ingin memberi pelajaran pada mereka yang telah membuatmu menderita, hubungi nomor ini." Suara Sarah terdengar lugas. Lalu dengan mata tajam lurus menatap kepada ibu dan anak itu bergantian. Dia mengambil tangan dia. Memasukkan kertas itu ke dalam genggaman dia yang kaku dan dingin seperti es batu. Tanpa pamit ataupun mengucapkan selamat tinggal, Sarah berbalik dan bergegas pergi. Meninggalkan dia yang menatap kartu nama kecil berwarna coklat tua bertulis tinta emas. 2 minggu setelah pertemuan di klinik itu dengan Sarah, dia begitu banyak diam. Dia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Bersambung dulu ya teman-teman.